Persilah. Oh, ada dulu deh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih yang udah hadir di Zoom hari ini. Perkenalkan, nama saya Ella. Saya akan mengisi Zoom hari ini. Eh, Jika nanti ada yang belum paham atau saya kecepatan eh, jelasinnya, silakan ditanyakan, bisa raise hand atau langsung di komentar. Oke, untuk bab 9 ini, yang pertama kita akan belajar mengenai Wechsel preposition dan gramatiknya itu ada wo, in plus datif. Jadi di sini pertama kita bakal belajar Wechsel preposition yang mana di situ ada an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, dan zwischen. Oke, kita langsung aja. Kita ke Wechsel preposition yang pertama yaitu an. An sendiri biasa diartikan itu sebagai eh, kalau di sini itu bisa artinya di samping tapi nempel dengan objeknya. Nah, an sendiri kita bisa contohkan dengan bentar, saya cari contohnya dulu. Pan. Sebentar teman-teman ya. Tuh, tuh, tuh. Oke, di sini udah ada contohnya. Aku ngambil yang simple aja dari Google. Yang pertama, an. Untuk an sendiri ada contohnya Peter hängt das Bild an die Wand. Nah, kenapa itu yang akusatif. Kalau yang tadi yang kita pelajarin itu wo. Eh, Berarti misal pertanyaannya eh oke, langsung aja. Di sini ada an, yaitu yang wo plus datif, itu ada jetzt hängt das Bild an der Wand. Jadi, itu konteksnya kayak eh, sekarang eh, apa gambar itu terletak di dinding gitu. Jadi terletak, tapi konteksnya itu menempel. Jadi
gambar itu menempel di dinding. Jadi konteks an itu kayak gitu. Nah, selanjutnya ada auf. Kalau eh, Ini apa? Ini mau tanya kalau misalnya. mute aja. Untuk auf sendiri itu eh mana? Itu di atas. Jadi auf itu artinya di atas. Jadi benda yang pakai auf biasanya itu konteksnya dia tuh ada di atas, objek itu di atas suatu benda. Jadi objek itu di atas suatu benda lain. Nah, di sini contohnya ada em, Jetzt liegt das Buch auf dem Tisch. Jadi Lupa. sekarang buku itu terletak di atas meja. Jadi gitu. Nah, eh, itu simpelnya sih. Kalau nanti mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Nah, untuk selanjutnya ada preposisi hinter atau yang artinya di belakang. Jadi hinter ini misal em, ada suatu benda di belakang benda lain, berarti itu kita pakainya preposisi hinter. Contohnya, i- di sini ada contohnya buat yang hinter. Jetzt steht Guido hinter dem Stuhl. Guido tuh apa ya? Aku sendiri belum tahu Guido, tapi mungkin arti singkatnya gini, sekarang Guido itu terletak di belakang kursi. Jadi gitu. Jadi em, ya hinter pokoknya artinya di belakang. Jadi kalau kita mau ngomong kita meletakkan sesuatu di belakang sesuatu itu kita bisa pakai preposisi hinter. Selanjutnya, selanjutnya ada preposisi in. Kacau bagas. Selanjutnya ada preposisi in. Eh, in itu biasa artinya di dalam. Jadi di dalam sesuatu. Ada satu objek di dalam suatu benda atau suatu objek lainnya. Jadi kita bisa ambil contohnya dari sini. Eh, Das Geld ist jetzt in der Tasche. Jadi uang itu sekarang ada di dalam tas. Oke. Em, Kemudian mungkin contoh lainnya teman-teman bisa cari sendiri ya. Untuk selanjutnya, preposisi selanjutnya ada neben. Neben itu artinya di samping, tapi dia beda seperti an. Jadi kalau an itu di samping, tapi dia menempel pada bendanya, pada objek lain, jadi kayak saling menempel. Wah. Nah, kalau neben dia di samping, tapi dia eh, apa nggak nempel. Jadi dia masih ada jarak di antara dua benda itu. Kemudian untuk contohnya di sini ada Jetzt sitzt Klaus neben ihr. Yang artinya sekarang Klaus duduk di sebelah dia gitu. Jadi duduk tapi duduknya dia nggak nempel. Jadi dia masih ada jarak di antara mereka berdua gitu. Itu untuk neben yang artinya di samping. Kemudian selanjutnya ada Uber. Uber sendiri artinya di atas tapi melayang. Jadi em, melayang di atas suatu benda lain gitu. Dan untuk contohnya di sini ada
Jetzt hängt sie über dem Tisch. Atau eh, jadi atau kita pakai ini. Em, Jetzt hängt die Lampe über dem Tisch. Jadi bisa diartikan seperti itu, yang artinya sekarang lampu itu tergantung di atas meja, jadi kayak gitu. Dan untuk contoh lainnya, teman-teman bisa cari sendiri. Oke, untuk selanjutnya ada unter. Unter artinya itu di bawah. Jadi ada satu objek yang terletak di bawah objek lain. Berikut contohnya. Hmm, Jetzt liegt der Hund unter dem Tisch. Jadi eh, yang artinya sekarang anjing itu terletak di bawah meja. Jadi kalau kita mau ngomong sesuatu di bawah terletak di bawah sesuatu, itu kita bisa pakai unter. Next, kita ke preposisi selanjutnya ada for. For for sendiri artinya di depan. Jadi satu objek terletak di depan satu objek lain. Contohnya kita bisa lihat di sini. Jetzt steht vor dem Fenster. Jadi itu artinya sekarang dia berdiri di depan jendela. Itu. Tuh, contoh lainnya silakan teman-teman dicari sendiri. Oke, Wechsel preposition yang terakhir. Di sini ada zwischen yang artinya eh, zwischen yang artinya di antara. Jadi zwischen itu seperti kita meletakkan sesuatu di tengah-tengah di antara dua benda. Misal kalian taruh eh apa ya? Misal kalian mau taruh pulpen di antara dua buku. Di sisi kanan buku, di sisi kiri buku, dan di tengah itu pulpen. Nah, kalau mau menyebutkan pulpennya, kita pakai preposisi zwischen. Kita lihat contohnya. Um, Jetzt sitzt zwischen ihnen. Oke, yang artinya sekarang dia duduk di antara mereka. Mereka, mereka itu di sini mungkin yang zwei Frauen ini. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk em, kalau kita mau mengucapkan eh, di antara itu, kita mau menyebutkan benda yang berada di antara dua benda lainnya, kita bisa pakai zwischen. Nah, untuk gramatik di sini, ini kita ada wo in plus datif. Eh, wo in plus datif itu misal kalau wo itu udah pasti jawabannya pakai datif ya teman-teman. Kalau wohin baru akusatif. Jadi kalau eh, kita kalau kita nanya wo sind die Bücher, em, kita kita jawabnya pakai objeknya itu jadi datif. Seperti eh, kalau di regale pasti datifnya den regalen. Lalu jawabannya kalau ditanya wo sind die Bücher,
kita jawab. em, jadi eh, Wozin di Busher. Jadi kita jawab di Busher State in Den Regalen. Jadi kayak gitu teman-teman. Eh, misal contoh lain, em, kalau der pasti kalau datif jadi dem. Jadi kalau in plus datif berarti in dem jadi im. Nah, di sini ada contoh buat der floor. Jadi di sini karena floor itu der dan ini kita kasusnya datif, in plus datif, jadi in dem, di sini in floor. Jadi kayak gitu. Nah, untuk das pun sama. Das datif dari das sama dem. Jadi in plus datif. Jadi in plus dem, in dem disingkat jadi im. Dasbat, imbat. Nah, eh, untuk di kita ada di Kyushu itu datif dari di itu der. Jadi in plus datif, di sini in plus der, jadi in der Kyushu. Jadi kayak gitu. Di sini ada contoh lagi. Wo is das Bild? Jadi kita tinggal jawab em, das. Kalau di sini über den Fernseher. Nah, jawaban lengkapnya kita bisa jawab eh, das Bild. Das Bild hängt über dem Fernseher. Jadi kayak gitu. Nah, di sini ada lagi satu contoh. Der Teppich ist im Wohnzimmer unter dem Sofa. Jadi kayak gitu, teman-teman. Sampai sini saya jeda dulu. Silakan jika ada yang mau bertanya. Jadi teman-teman ada yang ingin ditanyakan tidak? Atau kita mau coba tanya jawab di bagian yang seperti ini teman-teman. Who is das Bild? Das Bild hang über dem Fernseher. Kalau misalnya saya tanya, wo is wo is das Handy? Jawabannya gimana teman-teman? Ya ada yang tahu? Gimana? Aku nggak kelihatan. Nih handinya nih teman-teman. Wo is das Handy? Das Handy. Ya teman-teman, ada yang ini teman-teman diam karena bingung atau halo halo. Das Handy ist im Kaufhaus. Ah, im Kaufhaus. Nein, 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 nein. Handy itu telepon kan? Handi itu handphone nih, handinya di sini nih. Nih, kalau misalnya saya kan ini handi nih. Wo is das Handi? Kalau misalnya kamu mau jawab nih, Izas. Jawabannya itu sebentar. Ah, handphone itu terletak di samping karpet. Ya, di samping karpet atau di depan speaker. Speaker ada yang tahu teman-teman speaker bahasa Jermannya? Lautsprecher. Lautsprecher, genau. Nah, jadi kalau misalnya saya mau ngomong nih, atau kalian mau ngomong, eh, handphone itu terletak di depan speaker. Gimana teman-teman? Tadi depan itu apa teman-teman? For. Oke, berarti kalau misalnya mau ngomong handphone itu terletak di depan loudspeaker, gimana teman-teman nyebutnya?
Das Handi. Das Handi for Kata kerjanya jangan lupa Izas. Das Handi. Lik. Oh ya, Leak for Loudspeaker tuh apa artikelnya? Apa ya? Der, Der bukan sih Der. bang? Der. Der, oke, Ya, der. betul kan jadi Das Handi Leak Leak. for them Loudspeaker gitu kan. Nah, oke, good Izas. Gitu ya. Begitu ya teman-teman. Jadi kalian tinggal tambahin aja kata kerjanya. Tapi kalau misal pakai is, boleh gak sih Bang Jaki? Misal kayak Das Handi is for them loudspeaker. Lebih baik pakai leak kalau nggak state aja sih. Iya. Beda lagi soalnya kalau is. Is itu kan Oke. nominatif. Oke deh. Ya, begitu teman-teman. Kalau misalnya selain Izas, misal saya tanya, wo is di lampu. Nah, di manakah lampu itu? Terus jawabannya, ayo apa teman-teman? Di lampu, fung fung fung, fung fung fung, fung fung fung. Emang itu lampunya di mana? Hah? Itu lampu di mana? Kalau lampu bisa pakai Enggak. Uber dan Tepish. Oh iya. Berarti kalau di sini kalian bisa lihat lampunya itu di atas tepis ya teman-teman ya. Menggantung. Menggantung di atas tepis. Nah, jadi gimana teman-teman cara nyebutnya di lampu? Ayo ada yang mau coba? Halo? Berarti kalau lampunya di sini, jawabannya berarti gini teman-teman. Di lampu, hang, Uber. Apa artikelnya? Hah? Apa artikelnya? Tepis. Der. Uber, dem, tepis. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian rumusnya simple. Kalian eh, tinggal tambahin benda yang mau kalian tanya. Mau kalian tanya, misal di lampu atau der Hund di sini. Atau oh iya bisa dong sih lupa. Nih, mau tuh sini. Ya. Kayaknya loh. Udah. Udah jelasin. Jadi kalau pertanyaannya tadi kayak gini, who is di lampu? Kita kalau misal kalian mau bilang lampu itu tergantung di atas karpet. Jadi konteksnya dia tuh di atasnya itu di atas Maya, kita bisa jawab di lampu dari lampu tuh klik apa step ya? Lampu yang mana? Klik aja. Hang dong. Oh iya. Nggak ada umlaut ya? HE aja HE. Oh, Di HE. tambahin E. Ini umlaut ya teman-teman. Ya tenang mereka ngerti kok. Udah sering di Iya. Lampu hang. Iya nggak ada umlaut. Uber dan fish. Nah, itu simpelnya. Kalau misal kita ambil contoh lain, ini kali ya. Ini Das Bild sama Renzeyen. Iya dari Berjayan. Nah, di sini kalau kita mau nanya, apa ya? What is Das Bild mungkin contohnya?
Who is das Bill? Nah, karena kita Penting das. nggak jelas tuh Bagas. Karena kita mau bilang gambar itu terletak eh, gambar itu terletak di atas TV. Nah, ada yang mau jawab? Di atas tadi kita bisa pakai auf ini. Anu. Silakan yang mau jawab. Kalau nggak mau ngomong bisa diketik di komentar ya. Silakan teman-teman kalau ada yang tahu. Kasihan deh lo dicuekin. Ya jelas, jelas. Kalau nggak ada langsung ke materi selanjutnya. Oke, Bawahnya. karena nggak ada yang mau jawab, ini aku it's Kalau problematiknya diulang lagi sebenarnya. silakan kalau ada yang mau bertanya. Ah, ich möchte etwas fragen. Also, wenn wir eigentlich Dativ benutzen und wenn wir eigentlich Akkusativ benutzen. Dankeschön. Eh, Bibi tuh gedein suaranya. Itu mana gede? Hah? When, also ich meine, wann sollten wir Dativ benutzen und wann sollten wir Akkusativ benutzen? Oke. Eh, seperti materi ini tadi, eh, kapan pertanyaannya, kapan kita menggunakan datif atau akusatif? Nah, kalau dari segi pertanyaan, kalau pakai wohin itu kita jawabannya pakai akusatif. Nah, tapi kalau wo itu eh, kita jawabannya pasti pakai datif. Begitu. Jika ada yang kurang silakan ditambahkan. Also dann, das bedeutet, wenn wir über die Positions sprechen, dann benutzen wir Dativ. Und wenn diese Sachen haben eine Bewegung, dann benutzen wir Akkusativ, ne? Ya, genau, genau. Also okay, danke schön. Ya, bitteschön. Oke, ini nggak ada yang mau jawab. Kalau ya, ini benar kita pakai berfindet sebenarnya betul, nggak salah. Tapi kalau di sini kita bisa pakai leak atau state aja. Jadi kalau buat di materi yang sekarang kita pakai dua dua kata itu aja. Jadi berfindet itu benar, jadi dia nggak salah. Tapi untuk sekarang kita pakai leak atau state aja ya teman-teman. Jadi jawaban ini mm, jawab jawaban ini benar. Cuma kita untuk yang materi sekarang kita bisa pakai leak atau state dulu ya. Ya, terima kasih. Siapa yang jawab? Oke, mungkin kita next ke materi selanjutnya. Apa ya? Mati apa?
Oke, selanjutnya em, kita akan ke warna. Nah, di sini ada beberapa warna seperti yang ada di contoh dan di sini juga udah ada warnanya, jadi kalian pasti tahu. Tapi mungkin boleh dicatat di buku catatan kalian masing-masing. Jadi yang pertama untuk em, sofa. Di sini ada gambar sofa. Nah, sofanya warna kuning. Di sini untuk em, tulisan yang kuning udah pasti gelb. Jadi bahasa Jermannya warna kuning itu gelb. Nah, kemudian di sini ada ini benda apa ya? Oke, aku juga nggak tahu, tapi ini warnanya biru. Nah, di sini ada tulisan yang biru. Di sini blau, silahkan dicatat. Nah, untuk kemudian ini meja. Mejanya warna coklat dan di sini tulisan ter- yang warna coklat ada brown, berarti coklat itu bahasa Jermannya brown. Nah, untuk kemudian selanjutnya ada laptop. Laptop di sini itu mungkin abu-abu kali, ya? Abu-abu. Nah, untuk tulisan yang berwarna abu-abu di sini udah pasti grau. Jadi bahasa Jermannya abu-abu itu grau. Kemudian ada karpet. Ini karpet. Karpetnya berwarna hijau dan tulisan di sini yang berwarna hijau itu grün dan udah pasti em, bahasa Jermannya hijau itu grün. Kemudian di sini ada TV. TV di sini berwarna hitam dan di sini em, tulisan yang berwarna hitam itu schwarz. Jadi bahasa Jermannya hitam itu schwarz. Selanjutnya di sini ada kursi. Kursi di sini berwarna ungu. Nah, di sini tulisan yang berwarna ungu lila. Berarti bahasa Jermannya ungu itu lila. Kemudian ada lampu. Ini lampu meja. Lampu meja ini berwarna orange. Nah, di sini tulisannya berwarna oranye yang ini. Jadi bahasa Jermannya orange tuh orang, orang, dibacanya orang. Dan di sini ada ini apa ya? Oh, ini tempat pencuci piring itu warnanya putih dan di sini yang tulisan yang tercetak putih itu Weiss, Weiss. Jadi bahasa Jermannya putih itu Weiss. Kemudian yang terakhir di sini ada kursi. Ini, ini kursinya warna merah dan di sini tulisan yang tercetak merah itu rot. Nah, eh, di sini udah ada contoh. Der Sessel is rot. Berarti kursi kursi itu berwarna merah. Seperti itu. Dan yang lain pun sama. Misal ini ini karpet. Em, jadi der Teppich is grün. Seperti itu. Karpet itu berwarna hijau. Em, kemudian di sini ada sofa. Jadi langsung aja, the sofa is gelb. Oke, dan yang lain pun sama ya teman-teman kayak gitu. Dari warna di sini ada yang mau ditanyakan? Keine. Silakan yang mau bertanya bisa di komentar ataupun on mic atau raise hand.
Dikit salah. Oke, teman-teman, itu untuk pembahasan dari warna ya, teman-teman ya. Untuk tips kalian menghafal warna nih yang di sini nih, kalian aslinya cuma harus ngafalin hitam sama kuning sama ini ya, wise putih. Tapi ini masih mirip-mirip sih. Karena sisanya itu mirip teman-teman kayak bahasa Inggris, kayak brown brown, terus grau gray, rod red, orong orange, gelb gelb ini kalau kalian ini bisa kalian pikir emas juga kan gelb. Sorry, gold gold teman-teman. Jadi kalian masih bisa nebak-nebak lah, blau, green, blue, green, sama sama ungu juga. Ungu mungkin kalian harus harus hafalin juga karena purple, lila ya. Nah, jadi yang harus kalian hafalin itu bagian Schwarz, lila sama wise. Dah, bagian situ aja. Sisanya kalian sama aja kok, teman-teman tuh. Kalau kalian hafal bahasa Inggris pasti hafal lah. Nah, itu teman-teman. Oke, itu untuk pembahasan kita di warna dan juga gramatik untuk question preposition ya, teman-teman ya. Nah, dari semua itu ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Supaya bisa nanti dilanjut oleh Kak Zaki untuk pengulangan gramatiknya. Oke, berarti nggak ada yang mau nanya ya. Silakan untuk Kak Zaki, ada yang ingin dilanjutkan atau ditambahkan? Eh, ya paling kayak nanti aja ada ininya nggak sih kayak gramatik yang tadi, tapi yang di bagian gramatiknya. Nah ini aja. Eh, ini Zain plus adjektif nggak dibahas tadi. Yang mana ya? Yang Ada oh iya, dan Zain adjektif. plus adjektif belum belum. Udah lanjut aja bang. Silakan silakan silakan. Silakan. Nah kalau Zain plus adjektif ya cuman ini aja kan. Eh, ya adjektif kan kata sifat gitu kayak di Wohnung ist teuer, berarti artinya rumahnya mahal. Di Wohnung ist dich billig, itu sama aja kayak teuer, cuman namanya dalam bahasa pasti ada yang namanya sinonim, ya ada persamaan, ada lawan kata, ada antonim, dan kita bisa ngucapinnya beda-beda, ya bisa bisa di Wohnung ist teuer, rumah itu mahal, atau di Wohnung ist dich billig, atau rumah itu tidak murah. Dalam konteks ini kedua-duanya kan artinya sama-sama mahal walaupun kalimat yang dipakai beda. Terus die Wohnung ist sehr teuer sama die Wohnung ist zu teuer sama sinonim artinya juga sama, rumah itu terlalu mahal. Eh, untuk adjektif atau kata sifat itu ada banyak ya. Kayak teuer, billig, terus ada juga heiß, terus ada langsam, ada off, ada häufig, ya, ada feel, ada banyak. Ntar kalian semakin lama belajar nih semakin ketemu apa itu adjektif. Oke. Terus aku mau nambahin aja yang di Wexel preposition. Kapan kita pakai akusatif, kapan pakai datif, walaupun tadi sebenarnya aku udah nanya ke temannya Kak Bagas, tapi aku nanya pakai bahasa Jerman. Jadi aku ulang aja. Kapan kita menggunakan akusatif? Itu ketika ya verben dalam satu kalimat yang terdapat Wechsel preposition, di situ ada an, auf, hinter, neben, über, for, zwischen, ya. Dalam kalimat yang ada Wechsel preposition ini, verbennya mengindikasikan suatu pergerakan dari titik A ke titik B, maka kita menggunakan akusatif. Kayak misalnya kayak contoh wohin stellen wir den Stuhl, di mana kita taruh kursinya, ya.
Terus kita bilang we stellen den stoel im vloer oder auf den Teppich. Kita taruh kursinya di atas di lantai atau di atas karpet. Atau kita juga bisa bilang we stellen den stoel an den Tisch. Atau kita taruh kursinya di meja. Dalam konteks kursi ya ya kayak kursi sekolah ya, kursi meja terus kursi gitu. Oke, itu untuk akusatif. Untuk verbennya ini ada stellen, hängen, terus setzen, habis itu ada stecken juga. Intinya verbennya mengindikasikan suatu pergerakan dari titik A ke titik B. Itu kita menggunakan akusatif. Untuk yang datif, kapan kita menggunakan datif? Ketika verbennya mengindikasikan sebuah sebuah lokasi, ya. Stehen, ya. Tadi kalau di akusatif stellen, di datif stehen. Oke, terus ada hängen sama hängen, terus liegen. Kalau di akusatif legen, di datif liegen, terus sitzen, ya. Di akusatif setzen, di datif sitzen. Ini dua verben yang berbeda. Oke. Contoh, wo steht oder wo ist der Schrank? Ya, der Schrank steht hinter atau neben dem Kühlschrank. Ya, di samping kulkas. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke, terus di sini ada Kurzformen atau kata singkatan ya. Karena dalam Excel preposition pasti kita pakai preposisi plus artikel dari nomen yang kita pakai. Kayak di sini contoh indem bisa kita singkat jadi im, indas kita singkat jadi ins. Ya kemarin di datif kita juga udah belajar zudem jadi zum, zuder jadi zur. Oke. Terus ada for nine. By them jadi by. Oke. Dan untuk lebih gampangnya lagi dalam penggunaan Excel preposition, kalau di sini ada subjek orang, maka kita menggunakan akusatif. Tapi kalau subjeknya barang, kita menggunakan objek datif. Ya, kenapa aku bilang gitu? Karena kalau dalam Excel preposition akusatif pasti terdapat subjek orang. Misalnya wohin stellen wir subjek kami, den stoel. Kemana kita taruh kursi ini, ya, gitu. Atau misalnya wohin lege ich das Bild, di mana saya atau wohin hänge ich das Bild, di mana saya harus menggantungkan gambar ini, gitu kan? Wohin hänge ich subjek orang das Bild, gambar ini. Oke, kalau di datif bisa kalian lihat di sini ya, wo steht der Schrank. Subjeknya adalah barang. Ya, wo sind die Bücher? Die Bücher barang. Itu untuk gampangnya. Oke, itu dari aku segitu aja. Nanti kalau ada mau yang ditanya silakan tanya aja. Lanjut, guys. Oke, teman-teman, berarti kita di sini sudah belajar tentang Welse Preposition karena Welse Preposit Welsen Wexen Preposition itu termasuk yang penting ya, teman-teman ya. Jadi kita bakal coba buat ngulik lagi menggunakan sebuah kuis ya, teman-teman ya, biar kalian juga makin paham penggunaan Wexen Preposition. Saya
Matiin stop share dulu. Ya, jadi kita bakal melakukan quizzes ya teman-teman ya. Oh, itu Risuf quizzes apa Kahoot sih? Nah, gitu. Bentar teman-teman, saya cari dulu Kahoot yang membahas tentang ini. Ya Allah, dari tadi di mute. Oke teman-teman, kita akan melakukan via mahun Kahoot. Ya, teman-teman bisa masukkan pin gamenya atau saya share aja deh. Mana jangan langsung. Nah, teng, 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 teng. Ini dia. Jadi question answer, link to share. Nih untuk linknya saya masukin di. Oke, silakan teman-teman masuk ke link yang ada di chat. Kita coba mengerjakan Kahoot bersama-sama. Nanti kita bahas juga. Ayo, 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 ditunggu teman-teman. Oke, udah ada Kak Bruno Saturnus di sini. Bruno Mars, baru nge. Ada Kak Zape. Ayo, yang lain teman-teman. Ditunggu, ditunggu. Nanti kita bahas bareng-bareng soalnya. Oke, kalau nggak ada, kita mulai aja ya. Oke, Spiderman, Kak Spiderman, ada yang kesulitan untuk masuk Kahoot ya teman-teman?
Oke, saya anggap sudah ya. Yang 3 orang ini. Ada yang mau yang lain yang mau masuk? Kak Brigita, Kamila, Kak Izas, Kak Aisyah, terus Kak Triora mungkin ada yang mau masuk lagi. Oke. Oke, berarti kalau nggak ada yang masuk lagi, saya mulai aja ya teman-teman ya. Biar kita bisa bahas bareng-bareng juga. Kita mengejar waktu. Wah, sepertinya Kak Aisyah lagi di jalan nih. Oke, makan Viedas. What is Risty? Di familiar bond. Yo, teman-teman. Aduh nih, nggak usah dikecilin. Yo. 2 orang menjawab, 3 orang menjawab. Oke, jadi kayaknya cuma 3 orang doang ya. Ya udah nggak apa-apa. Yuk kita lihat jawabannya yang benar adalah in genau. Apakah yang benar? Ini jelas. Keluarga itu tinggal di sebuah rumah. Kenapa nggak hinter teman-teman jawabannya? Ayo, ada yang tahu kenapa jawabannya bukan hinter? Inter tuh di belakang kalau nggak salah ya. Jadi kalau Inter ya berarti di luar rumahnya, di Iya, belakangnya. benar. Hinter itu artinya di belakang ya. Jadi kalau hinter ini kurang tepat ya untuk kalimat ini. Terus an juga kurang. Uber apalagi? Atas. Nah, oke. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Tidak. Eine Katze sitzt fung 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 dem Dach. Dach itu apa ya? Atap. Oke. Silakan teman-teman. Jawab, dijawab, dijawab. Silakan. Loh, kok ada 4 yang jawab? Bukannya tadi cuma 3 orang ya? Ya, genau. Au. Kenapa jawabannya bukan Uber, teman-teman? Uber itu kalau di atasnya itu melayang, teman-teman. Kayak contoh, misal di bawahnya karpet, atasnya itu lampu, kan pasti melayang ya. Dia nggak nyentuh gitu. Itu Uber, teman-teman. Nah, kalau Auf itu benar-benar di atasnya, teman-teman. Misal kayak di meja, atasnya tuh ada apel, atau di meja atasnya ada laptop. Itu Auf, teman-teman. Cuma kalau Uber itu melayang, teman-teman. Jadi kayak di meja atasnya ada lampu yang hanging, yang yang tergantung gitu ya, teman-teman ya, untuk membedakan Auf sama Uber. Oke, kita lanjut. Di zona shine. Zona. Matahari. Zona sini. Good. Uber. Kenapa Uber bukan Auf? Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau Auf itu kan menyentuh ya teman-teman ya. Di zona itu kan matahari, nggak mungkin zona itu menyentuh menyentuh rumah ya teman-teman ya. Bisa kiamat nanti teman-teman. Makanya di sini kita menggunakan Uber bukan Auf. Oke, bisa lanjut. Set. Ya, baik. Begitu. Baik. Was ist richtig? Der Weg ist Fung dem Haus. For. Di depan. Di depan ya teman-teman ya. Switchen aslinya juga bisa ya teman-teman ya. Kalau misalnya rumahnya itu. Oh, ini dem house. Dem house teman-teman. Dem itu kan satu. Jadi pasti for ya teman-teman ya. Karena kalau Switchen itu biasanya ada 2 benda teman-teman. Di antara 2 rumah gitu. Di antara rumah-rumah. Jadi lebih tepatnya for ya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ein Baum steht.
Hmm, Baum teman-teman. Ini pakai Word lagi nih. Baum, baum itu apa teman-teman? Ayo ada yang tahu baum itu apa? Pohon. Pohon. Now, good Izas. Baum itu pohon. Pohon itu berdiri di belakang rumah. Nah, yang lain tidak tidak terlalu nyambung ya teman-teman ya. For kenapa tidak for? Tadi gambarnya itu dia di belakang ya teman-teman ya, bukan di depan ya. In lebih nggak mungkin rumah apa nggak mungkin dalam rumah. Auf apalagi di atas. Oke teman-teman kita lanjut di familiar get. Ayo teman-teman get ya teman-teman ya. Kalau gain berarti ayo, in das house atau ins house ya teman-teman ya. Ini sama aja kayak saya ngomong kalau di A1 tuh paling sering kalimatnya muncul inskino geyen. Geyen inskino gitu. Saya pergi ke bioskop. Is gehe ins Kino. Nah, di sini kita pakainya geyen teman-teman. Kenapa di sini das bukan dem? Karena ini tuh mengacu kepada akusatif teman-teman. Gimana ya jelasinnya ya? Wohin, wohin. Jadi ini pertanyaannya wohin ini, bukan wo. Bukan terletak di mana, tapi mau kemana. Gitu teman-teman. Makanya kenapa pakai geyen dan pakai akusatif di sini. Bukan dem house, tapi das house. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ketahuan poinnya. Tidak boleh. Kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan? Mendaki. Mendaki. Manjat. Eine Katze klettert hoch das Dach. Auf. Sebuah kucing memanjat ke atas rumah. Ini hitungan. Auf das Dach. Ke atas atap. Ya teman-teman ya. Kenapa pakainya auf? Bukan in. Karena nggak mungkin memanjat terus masuk. Kayaknya agak aneh ya. For memanjat depan juga kayaknya nggak pas. Hinter juga kurang teman-teman. Jadi kita makainya auf. Dan auf itu juga salah satu preposisi. Dia datif ya. Ya pokoknya ini karena ini wohin ya masih wohin ya teman-teman ya. Ya akusatif datif untuk auf ini. Makanya kenapa di sini das dah bukan dem. Ein Vogel fliegt fung das dah. Dah itu dahan ya? What the- tak. Oke, sebuah burung terbang. Nah, terbang itu kan ada pergerakan ya teman-teman ya. Jadi kita makanya wohin lagi teman-teman. Uber, genau. Genau. Kenapa kita menggunakan Uber, teman-teman? Karena Vogelnya kan pasti terbang ya, terbang di atas gitu. Bukan terbang di antara, terbang di depan atau terbang di dalam ya. Lagi dalam atap kan nggak nyambung ya, teman-teman ya. Jadi kita makanya Uber. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Apa yang benar? Ini tadi. Skip saja dulu. Skip. Ini udah. Ein Kind läuft Ein Kind läuft ya teman-teman ya. Yo, zwischen, unter, in, oder über. Nah, sebuah anak lari ke dalam atau lari, ya lari ke dalam rumah gitu. Di dalam,
Nari di dalam rumah ya. Nih, ingat teman-teman, di sini masih masih pakai kata kerja yang wohin ya, karena pergerakan ya. Lanjut. Udah ya? Oh, ya. Apa yang benar? Sebuah gelas ter terletak atau berdiri di atas sebuah meja. Pakainya auf ya teman-teman ya, karena seperti yang tadi kalian ingat, auf itu di atas ya, di atas sama nempel. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Eine Katze sitzt, fung fung fung, dem Tisch. Sebuah sebuah kucing duduk di bawah sebuah meja. Kita next. Oh, what is Risti? Ein Sessel, Sessel ya, yuk, apa Sessel teman-teman? Stat, fung fung fung, dem Tisch. Links neben di sebelah kiri teman-teman. Nah, verse Western preposition ini juga kalian bisa tambahin keterangan ya, kayak link, sereh, kayak di sebelah kiri atau di sebelah kanan, di antara kan nggak mungkin sebelah kanan kiri ya, nggak pas ya. Cuma cuma ya kalian tergantung kondisi aja ya kalau untuk menggunakan links atau rehnya ini. Cuma ada di beberapa mungkin kayak di Neben atau di satu lagi saya an ya, di an nih. Itu kan dia bisa ngasih tahu keterangan lain kan. Oke, ayo semangat. 6 soal lagi teman-teman. Ein Hocker steht Fung dem Tisch. Keroker. Genau, Rechtsneben. Kenapa Rechtsneben? Karena tadi udah ada jawabannya ya, itu di kanan. Jadi Hocker itu bangku yang tadi tuh bangku yang panjang itu. Oh, kita next lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ich stelle das Glas vor den Tisch. Ingat teman-teman, ini masuknya ke akusatif ya teman-teman ya. Karena ini wohin teman-teman. Auf, genau. Si Auf ya jawabannya. Saya meletakkan sebuah gelas di atas sebuah meja. Lanjut guys ke pertanyaan selanjutnya. Yo, ini jawabannya sama kayak tadi teman-teman. Genau, benar teman-teman. Unter dentist di bawah sebuah meja. Tadi udah kelihatan ya teman-teman ya, tinggal ditambahin aja. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Stelle den Sessel, dentist. Yo teman-teman, gampang loh ini loh. Saya meletakkan sebuah sofa ya, sofa kan bahasanya kursi, Masih ya sofa kecil ya, sofa satu. Nah, Lingsneben ya teman-teman ya.
Kan Rexneben tadi ada di situ Linksneben. Dia di kiri, left, links. Nah, lanjut. Pertanyaan ke-18. Ich stelle den Hocker. Dentis. Kenal, Rexneben. Nah, tadi bisa dilihat ya. Hawker itu kan tadi bangku panjang ya. Bangku yang tadi tuh di gambarnya ada di kanan. Di jawabannya Rexneben, jelas. Kita lanjut. Iya. Ayo, ini sering-sering nih teman-teman nih. In fung 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 das. Ya, kesebut. Ich gehe fung 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 das Kina teman-teman. Yang tadi saya sebut ya, dia ada singkatannya juga. Nah, ich gehe in das Kino. Kalau bahasa yang bisa kita sebut juga ich gehe ins Kino ya teman-teman ya. Itu sering disebut ya, jadi gampang. Oke, pertanyaan terakhir. Zivert. Ayo, Mea. Mea itu laut. Laut itu artikelnya das ya. Das ingat saya. Kalau salah mohon maaf. Hahaha. Das ini belakangnya S semua soalnya. Ans. Kenapa makanya ans teman-teman? Bukan pakai ins. Karena kita kalau pergi ke laut itu pasti ke pesisirnya ya teman-teman. Pokoknya yang ada air-airnya tuh kayak laut, mea, atau mungkin der zee ya. Apa tuh namanya der zee itu danau. Itu kita makanya an, pasti an. Nggak mungkin yang lain. Karena kalau kita makein, masa kita mau masuk ke dalam laut ya kan nggak mungkin kan. Cuma pokoknya saya saranin, atau mungkin kalian bisa ingat, yang berhubungan dengan air-air ya, laut, danau, teluk, dan lain-lainnya, pantai. Kalian make an aja ya teman-teman ya. Pakai an. Oke, kita lihat siapakah pemenangnya untuk Wesel Preposition. Ya, kita lihat Bruno di nomor 3, Zave di nomor 2, dan yang pertama, jeng 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 jeng. Spiderman, selamat untuk teman-teman yang sudah mendapatkan podium. Semoga bisa ditingkatkan lagi untuk ilmu Wesel Prepositionnya. Gak apa-apa, buat yang belum masuk podium, dicoba lagi, belajar lagi, lebih giat. Ingat teman-teman, tidak ada di dunia ini yang pintar maupun yang bodoh, karena siapa yang mau mencoba, pasti dia akan berhasil ya teman-teman ya. Oke, sip. Itu dia untuk materi bab 9 Network ini. Karena udah jam 21.18, kita lanjut untuk pertanyaan tanya jawab bebas aja teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau nanya bebas, dipersilahkan. Oke. Oke, teman-teman. Kayaknya nggak ada yang mau nanya lagi. Gimana, Kak Zaki, Kak Flo, ada yang mau ditambahkan? Atau mungkin saya akhiri saja? Wow, sudah 5 orang tersisa ya. Untuk hari ini, sedikit sekali ya. Tidak ada. Nggak ada. Oke, dari Kak Flo mungkin nggak ada juga. Oke, teman-teman. Makasih banyak untuk yang sudah mengikuti Zoom hari ini. Kak, Ya, Kak Kak, Isya. boleh minta soalan itu enggak yang latihan-latihan dulu. Yang apa, Kak Isya? Kalau itu kayak soal latihan yang dulu, itu kan aku mau masuk. Cuma nanti kalau misalnya ada PR atau tugas gitu kan, aku belum ngerti tuh. Ada nggak yang tugas-tugas mau enggak? Mungkin untuk kalau Kak Isya nanya tugas-tugas atau soal-soal, nanti akan dikirim ya PR-nya sama Kak Grace ya. Tapi kalau misalnya memang kakak mau nyari referensi, mungkin kakak bisa buka di dokumen Abrahalo yang sudah dikirim di Drive ya, atau dikirim sama Kak Grace.
Di situ dia berhalo, cari aja materi Wechseln Präposition. Ada gak ya? Kayaknya ada deh. Kalau memang nggak ada, Kak Isya bisa buka Übungsbuch Neswerk Neu di di bab 9 Kak Isya ya. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, bitteschön. Oke, so habt ihr andere Frage? Ya, ambil. Kalau apa tadi yang terakhir tuh apa objek ya? Ah, objek. Gimana? Iya. Yang Wesel itu kan terakhir misalkan Uber dem apa gitu tepis atau Oh, tis iya. itu diganti orang bisa nggak Kak? Bisa aja. Misal saya Oke. lagi diri di depannya Bang Jaki nih. Saya diri di depannya Bang Jaki. Atau saya duduk deh, saya duduk di depannya Bang Jaki. Saya bisa ngomong gini, terus Izas mau ngomong kayak gini. Bagas berdiri di depan, saya berdiri di belakang saya. Bagas berdiri di belakang Zaki. Jadi Kak Izas bisa ngomong kayak gini. eh Bagas sits stat. Berdiri. Tadi saya ngomong berdiri apa duduk sih? Berdiri ya, oke. State bag apa itu? Bagas, State, Hinter, Jaki. Nah, gitu ya Kak Izas ya. Tapi diingat kalau misalnya Kak Izas mau menjelaskan sesuatu yang sudah ada di sana, yang sudah berdiri di sana ya, pakainya wo, itu Kak Izas makanya datif ya. Karena di sini nama, jadi kan nggak perlu pakai apa tuh namanya? Nggak perlu pakai artikel ya. Tapi kalau untuk benda-benda, misal kayak dari komputer ataupun Kulskrang, andere, kakak mesti pakai, Kak Izas mesti pakai artikelnya ya, begitu. Jadi bisa, jawabannya bisa untuk pakai nama. Hmm. Berarti kalau kalau oma opa gitu itu harus pakai artikel juga ya? Ya, pakai artikel. Oke. Harus menggunakan artikel. Kayak ya di Oma, Sted, Hinter, Dem, Opa. Gitu. Itu Kak Izas. Oke. Oke, makasih Kak. Yuk, sama-sama. Untuk yang lain, ada yang dibingungkan? Atau ada yang ditanyakan? Yuk, dua, tiga. Oke, sepertinya nggak ada. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua. Dan semoga ilmu yang hari ini diberikan bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian gunakan di kehidupan sehari-hari maupun di pembelajaran bahasa Jerman kalian yang lain. Oke, oke teman-teman. Mungkin segitu aja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Hilang apa ya? Bari. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, ale.